menyembuhkan burung murai batu atau burung lain yang mematoki bulu sayap, bulu ekor. Bahasa ngetrennya yaitu kanibal atau memakan anggota badan sendiri seperti tubuhnya itu ya. Seperti ini teman-teman contohnya. Jadi kasus ini sering saya jumpai, dan saya juga yang saya rawat lama itu sebelumnya mematoki bulu sampai gripis seperti ini, sekarang sudah sembuh total kayak gitu teman-teman. Cuman di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan ketika burung kita sudah kanibal. Jadi ada yang sebentar langsung sembuh, ada berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tidak mesti teman-teman, tergantung penyakit burung kita. Atau kenapa ini saya sebut penyakit ya, karena yaitu tadi teman-teman, bisa karena penyakit kebiasaan atau psikologis, ataupun kena kutu dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau sudah kayak gini, bagaimana, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ini tadi ada yang tanya, Mas, kenapa murai batu saya, bulu sayap saya kanannya saja yang dipatoki dicucui, habis yang kiri tidak? Jadi seperti video saya sebelumnya teman-teman, burung murai batu yang kanibal atau mematoki bulu itu di video saya sebelumnya sudah ada. Jadi nanti misalkan kurang bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, tentang penyembuhan murai batu kanibal atau mematoki bulu. Yang pertama-tama kita harus melihat, mengira-ngira penyakitnya, mengidentifikasi dulu apa penyebabnya seperti itu. Yang pertama-tama biasanya burung mematoki bulu atau menyisir bulu itu biasanya yang pertama dikarenakan merasa bulunya kotor. Jadi karena murai batu termasuk burung yang suka kebersihan, biasanya bulunya kotor, merasa kotor kayak gitu ya. Itu caranya bagaimana? Jadi ya sering dimandikan kayak gitu ya. Itu manfaat mandi, yaitu membersihkan bulu burung. Kalau misalkan sering dimandikan, itu juga bisa membersihkan bulu seperti saya bilang tadi. Terus yang selanjutnya mematoki bulu karena burung tersebut birahi, biasanya dikarenakan EF berlebih ketika digantang atau diadu, atau burung tersebut birahinya over kayak gitu teman-teman, kayak gitu ya. Jadi sekali-kali memang ada sih yang mematoki tangkringan, mematoki bulu kayak gitu ya. Kalau itu penyembuhannya, kalau sudah mematoki bulu ya untuk menurunkan birahi, yang pertama EF-nya harus diturunkan menggunakan EF yang rendah. Kalau biasanya ulet Hongkong bisa kasih kroto aja kayak gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya mematoki bulu karena kebiasaan dan keenaan. Maksudnya gini, ada murai batu yang awalnya bulunya itu normal-normal aja, karena satu bulu yang tumbuhnya male atau nyelentar. Jadi teman-teman lihat ya, karena bulu yang tumbuhnya male atau nyelentar, itu burung tersebut merasa risih. Nah, nyelentarnya karena apa? Biasanya dari dia loncat-loncat atau dia tidur natap jeruji samping kayak gitu. Karena nyelentar, itu burung tersebut biasanya mematoki bulunya kayak gitu ya. Pengen meluruskan, tetapi karena tidak bisa meluruskan terus dipatoki saja, akhirnya burung tersebut jadi kebiasaan mematoki bulu sampai bulunya rusak kayak gitu teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau sudah gitu, kalau misalkan teman-teman melihat bulu burung yang kurang lurus atau kurang simetris, ada yang lentar, itu teman-teman cabut aja. Biasanya saya lakukan seperti itu, atau kita luruskan. Jadi yang pertama-tama kebalik ya, kita luruskan dulu, kalau tidak bisa dicabut aja, itu tidak apa-apa. Nunggu bulu tersebut tumbuh lurus. Yang pertama itu. Yang kedua biasanya karena kebiasaan keenakan juga. Jadi yang awalnya hampir sama, ini yang dari faktor sebelumnya hampir sama. Jadi yang awalnya burung tersebut misalkan bulu sayapnya masih dorong ekor, biasanya sulam kayak gitu ya teman-teman, ada merbungnya. Jadi burung tersebut merbungnya itu ada yang pecah, mungkin karena ketatap sangkar dan lain sebagainya. Jadi burung tersebut mencoba membersihkan. Jadi karena waktu membersihkan itu yang dibersihkan darah, dan burung tersebut merasa enak
merasakan asinnya darah enak kayak gitu. Lama-lama burung tersebut keenakan dan mematoki bekas bulunya tadi dan mengakibatkan yaitu tadi bulunya rusak-rusak kayak gitu ya. Intinya faktor psikologis, dia keenakan kayak gitu mematoki bulu dan dia tidak sadar kalau itu bulunya sendiri kayak gitu ya. Jadi mungkin walaupun dia sadar tetapi merasa keenakan dan akhirnya diteruskan, akhirnya kebablasan kayak gitu. Jadi cara penanganannya yang awal tadi seperti tadi, sering dimandikan untuk menurunkan birahi. Kalau misalkan terjadi seperti ini, sudah terjadi parah seperti ini, lihat-lihat di foto ya. Ini saya beri masukan, sisanya dicabut sekalian, disemproti bekasnya. Jadi maksud saya, ini di sini ada sisa bulu ya, harus dicabut semua bersih. Setelah itu bekasnya disemprot-semprot supaya lubangnya terbuka ya teman-teman ya, supaya tidak tersumbat dengan darah, disemproti seperti biasanya. Nah, kalau sudah disemproti, jadi kalau sudah disemproti, sudah berlubang-lubang, biarkan. Kita tunggu beberapa hari sampai 1 minggu. Nah, kalau sudah 1 minggu tidak matok-matok lagi, karena dia udah tidak merasa risih, karena bekas bulu-bulunya sudah hilang, nah kita biarkan dengan perawatan, sering dimandikan, kayak gitu. Akan tetapi jika sudah dilakukan seperti itu, tetap mematoki, apa yang harus saya lakukan? Biasanya saya mencari lidah buaya, teman-teman. Ini di sini jika tetap dipatoki olesi dengan lidah buaya. Jadi teman-teman lihat ya, tumbuhan lidah buaya yang dalamnya ada lendirnya seperti lendir itu juga bermanfaat buat pengolesan ini. Jadi teman-teman bisa diolesi ya, diolesi pagi, dilihat siangnya. Itu dipatoki enggak? Kalau misalkan intensitas atau pematokannya burung tersebut mematoki bulunya itu sudah agak berkurang, biarkan. Besok paginya diolesi lagi. Jadi selama sekitar 1 minggu diolesi terus ya setiap pagi kayak gitu. Kalau sudah tidak dipatoki ya biarkan. Tetapi misalkan burungnya tetap bandel, jadi kalau sudah diolesi jarang sekali sih yang masih dipatoki, karena mungkin karena baunya ya agak menyengat lidah buaya itu, dia tidak suka kayak gitu. Tetapi kalau misalkan masih bandel, seperti video saya sebelumnya, jalan terakhir yaitu seperti ini. Jika tetap dipatoki, taruh umbaran terus. Jadi seperti video saya sebelumnya pernah saya bahas teman-teman, kalau misalkan burung tersebut tetap mematoki, kita bisa taruh di kandang umbar, kita bisa taruh di kandang ternak dulu, atau kita ternakan dulu. Tujuannya untuk apa? Ketika burung tersebut kita taruh kandang umbar, caranya bagaimana? Ya udah, taruh kandang umbar, kasih makan banyak, jangan diganggu-ganggu lagi sampai bulunya tumbuh. Itu teman-teman. Untuk prosesnya berapa lama? Ya enggak mesti, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan ya teman-teman. Seperti saran saya sebelumnya, ditangkar dulu, setelah ditangkar pasti sembuh. Karena saya sudah coba, itu sudah 100% sembuh kalau ditangkar. Cuman waktunya tidak mesti, tergantung penyakitnya ya, seperti itu ya. Penyakitnya kalau misalkan dia parah sekali ya agak lama, cuman kalau misalkan dia tidak terlalu parah ya cepat sembuh kayak gitu teman-teman. Terus kalau tidak punya kandang umbar, punyanya kandang ternak, ya ditaruh kandang ternak atau diternak dulu teman-teman, kayak gitu. Untuk logikanya, ketika kita taruh dalam kandang ternak, dia merasa nyaman, dia merasa kembali, misalkan mudah hutan, kembali ke mudah hutan. Misalkan dia tangkaran, ditaruh kandang ternak begitu luas, sifat hewannya itu keluar, dia merasa nyantai, merasa enak, merasa terbiasa, jadi nanti sembuh dengan sendirinya. Itu tingkat kesembuhannya hampir 100% kayak gitu. Cuman untuk waktunya itu tidak bisa kita pastikan. Seperti saya bilang lagi, bisa cepat, bisa lama, seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa itu cara mengatasi atau merawat atau mengantisipasi supaya burung kita tidak kanibal. Kalau sudah kanibal ya itu tadi caranya teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan, bisa dicoba ya teman-teman. Jadi yang terakhir, yang penting tadi diumbar atau diternak aja. Itu hampir 100% pasti berhasil. Oke teman-teman, dalam video ini mungkin ada kekurangannya, saya minta maaf. Jadi kalau misalkan teman Kicau Mania punya pengalaman lain
nanti bisa dituliskan kolom komentar biar teman-teman lain bisa membaca. Jadi itu tadi tips yang sering saya gunakan dan itu berhasil teman-teman. Oke, terima kasih. Salam kicau mania.